Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Nur Hakim kedua belajar agama Islam untuk pertama kali kepada Ki Hasan Maulani dari Lengkong, Cirebon. Nah, rupanya dia juga belajar agama ke Bogor dan Banten, kemudian masuk sebagai anggota tarekat Rifaiyah ya, dengan nama Mas Surya Muhammad. Nah, setelah belajar agama Islam, Mas Surya Muhammad ini kemudian tinggal di Pasir Wetan ya, yaitu salah satu desa perdikan di Pasir Astana. Nah, kemudian dia oleh Steinbring dikatakan sebagai guru agama yang mungkin dikatakan terkaya di Jawa karena muridnya jumlahnya sangat banyak, baik itu laki-laki maupun perempuan. Hal itu tampak ketika pada tahun 1862 ya, ketika Kiai Nur Hakim yang kedua menyelenggarakan upacara khitanan putranya, maka tamunya berdatangan dalam jumlah yang sangat besar. Nah, sehingga karena ini berlebihan ya, pada tahun 1862 maka Bupati Purwokerto Raden Adipati Mertadirja ketiga melaporkan langsung keadaan itu kepada Residen Banyumas, yaitu Sodelif. Jadi Sodelif ini menjabat Residen Banyumas dari bulan Januari 1862 sampai 1866. Nah, selanjutnya Bupati Purwokerto itu harus mengawasi perilaku atau tingkah laku dari Kiai Nur Hakim yang kedua yang disuruh untuk tinggal di kampung ya, Kebon Dalem, Purwokerto, agar mudah diawasi oleh Bupati Purwokerto itu. Nah, rupanya jumlah murid yang begitu banyak memang ya, sumbangannya akan semakin banyak, dan juga kelihatannya Kiai Nur Hakim yang kedua itu juga menjual ya seperti jimat-jimat ya, kemudian jampe-jampe atau raja-raja kepada murid-muridnya, sehingga kemudian dia bisa mengumpulkan uang dalam jumlah yang besar, sehingga kemudian dia bisa membeli tanah yang luas ya, baik dari hasil sawahnya yang sebelumnya sudah ada ya, sehingga dia kemudian menjadi orang yang kaya raya ya di mata masyarakat pada waktu itu. Jadi namanya memang akhirnya seolah-olah lebih terkenal daripada Demangnya sendiri ya, karena sebagai guru ngaji ya di Pasir Wetan memang kelihatannya nama Kiai Nur Hakim yang kedua ini kemungkinan memang lebih legendaris ya, lebih dianggap sebagai tokoh yang sangat penting di kalangan masyarakat, sehingga dia bisa dikatakan sebagai tokoh legendaris benar-benar, sehingga banyak orang yang mungkin akan tersinggung kalau kita mencela atau menceritakan riwayat hidup beliau yang dianggap tidak sesuai ya. Misalnya Kiai Nur Hakim yang kedua ini ternyata melakukan pelanggaran hukum
itu dengan menipu para murid-muridnya, ya, sehingga kemudian dia diadili di pengadilan Kebumen, dan akhirnya keputusan pengadilan itu menyatakan bahwa Kiai Nur Hakim kedua harus dibuang, ya, ke Jawa Timur, yaitu ke Banyuwangi, karena ya melakukan penipuan. Nah, di sana harus menjalankan kerja paksa. Nah, kalau berita ini dinyatakan kepada penduduk Pasirwetan, kelihatannya orang Pasirwetan kurang begitu senang mendengar berita yang negatif ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.